menanyakan apa yang kami ingin tanyakan. Kami kepengen dulu perkenalan biodata Bapak. Sekian dan terima kasih. Mungkin langsung baik. Pak Irman Putra Sidin adalah salah satu akademisi hukum di Indonesia. Beliau adalah pakar hukum tata negara, sempat menjadi staf ahli MK. Kalau untuk anak dan biodata lain mungkin Bang Irman langsung menjawab ini kayaknya. Silakan Bang Irman sebelum kita. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Samarudin dari fraksi PDI Perjuangan. Yang ingin kami tanyakan ataupun unek-unek yang selama ini lama kami pendam, baik di dalam hati maupun di dalam kepala Pak Irman, Pak Imam Putra Sidin, terkait masalah banyaknya regulasi yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPRD kami, sangat merugikan kami. Terkait masalah tadi dikatakan ada pejabat negara, ada pejabat daerah, dan ada juga pejabat yang bukan-bukan. Ini yang ingin kami tanyakan Pak Imam Putra Sidin terkait masalah eksistensi daripada anggota DPRD itu di dalam otonomi, di dalam undang-undang otonomi daerah. Padahal undang-undang otonomi daerah segala sesuatunya itu dikembalikan ke daerah, termasuk masalah tentang perjalanan dinas yang saat ini sedang melanda anggota DPRD se-Indonesia. Padahal undang-undang otonomi daerah mengatur bahwasanya setiap segala sesuatunya itu tergantung kemampuan keuangan daerah. Ini kami diterpa dengan Perpres 33 yang menyatakan bahwa perjalanan dinas itu tsunami bagi kami yang kami terima saat ini. Jadi kami mohon pencerahan bagaimana mencari solusi yang terbaik ini, Pak. Tadi dikatakan Pak Ketua DPRD bahwasannya kalau ASN walaupun uang perjalanan dinasnya itu kecil, mereka pulang ke rumah tidur nyenyak, Pak. Tidak ada tamu. Kita pejabat politis ini begitu pulang ke rumah sudah ditunggu oleh Pak RT, Pak RW, dan konstituen. Nah inilah kami memang mencari celah bagaimana masalah SPPD itu bisa meningkat sesuai dengan konsep otonomi daerah. Artinya begini Pak, kalau daerah itu mampu memberikan uang perjalanan dinas yang tinggi, karena ini Perpres, nah ini menyalahi. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan pendapatan melalui SPPD? Sekian dan terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Kita jawab dulu. Nah, intinya ada dua. Ya, terima kasih atas respons dari Bapak-Bapak semua, Pak Ketua DPRD yang saya hormati. Terima kasih atas responsnya serta Bapak-Bapak Anggota DPRD. Persoalan ini adalah persoalan yang
saya bukan baru pertama kali saya mendengarnya, tapi ini sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru tahun 2004 itu disahkan, kemudian kita melakukan pemilu. Ternyata persoalan ini masih berlangsung sampai sekarang. Jadi sering saya menjelaskan dulu di tahun 2004-2005, saya sering menjelaskan di berbagai media dan berbagai forum bahwa ada perbedaan karakter sebelum perubahan Undang-Undang Dasar dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar tentang paradigma pengelolaan pemerintahan daerah. Itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan perubahan pada tahun 1999 sampai 2001 adalah buah reformasi ketika daerah menuntut bahwa kami mau menjadi aktor dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kami ini bukan penonton begitu saja yang menunggu belas kasihan dan kehendak dari pemerintah pusat. Jadi sebelum pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar yang dulu, ada paradigma otonomi daerah seperti ini muncul. Tetapi kemudian para pendiri negara kita tidak bisa berdebat terlalu panjang soal otonomi daerah itu. Sehingga kemudian bab tentang otonomi daerah pada konstitusi yang dibuat oleh BPUPK itu hanya sedikit sekali. Pemerintahan terdiri dari pemerintahan daerah dan seterusnya, sedikit sekali. Paradigma yang mau dibangun ketika itu adalah karena kita mau merdeka, jangan dulu terlalu banyak bicara tentang egoisme, tanda kutip egoisme daerah. Kita butuh persatuan dulu. Biarkanlah semua sumber-sumber daya alam, sumber-sumber daya manusia dimiliki oleh seluruh Republik Indonesia ini kita kelola bersama-sama, tanda kutip. Bahasa imajinernya mungkin, biar dipul aja semua dulu di pemerintah pusat, nanti kita bagi sama rata. Kira-kira begitu. Makanya pada zaman Orde Baru itu ada namanya pemerataan pembangunan. Jadi segala hasil-hasil dari daerah itu dipul aja semua di pusat dulu. Nanti pusat akan membagikan supaya tidak ada daerah yang jomplang akan kaya sekali atau miskin sekali. Cita-citanya seperti itu. Cita-citanya. Tetapi ketika kekuasaan itu terus pada satu tangan puluhan tahun, cita-cita itu ternyata sudah mulai orang tergoda. Karena terlalu banyak ngumpul di semua sumber hasil sumber daya alam, sumber daya manusia, semua yang dikelola jadi duit, dibawa ke pusat, itu kembalinya tidak kembali-kembali. Dia tidak turun seperti apa yang diimajinasikan oleh para pendiri negara. Tidak seperti itu. Akhirnya apa? Pembangunan itu tidak merata. Slogannya aja pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat Jakarta begitu berkembang besar. Padahal daerah-daerah lain itu kelihatan kok daerah ini tidak seperti perkembangan pertumbuhan Jakarta yang begitu besar. Kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Reformasi 1998 kemudian muncullah juga otonomi daerah. Daerah mengatakan bahwa kami nggak bisa lagi dilupakan begitu saja. Yang membentuk Indonesia ini kami, Indonesia ini yang membentuk kami. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu daerah, satu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda itu daerah sebenarnya. Datanglah pemuda dari Yogyakarta, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Sumatera. Itu daerah semua. Cuma yang dibunyikan adalah pemudanya yang dibunyikan. Tapi daerahnya itu sayup-sayup.
Sebenarnya itu adalah daerah sedang menyatakan diri, menyatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita membentuk Indonesia. Kita sama-sama sejahtera, kita sama-sama adil dan makmur. Kira-kira begitu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, makanya dalam pembukaan disebut seperti itu. Tujuan negara majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Inilah cita-cita seluruh daerah di Indonesia. Tapi kemudian reformasi 19, tapi kemudian apa? Perjalanan pemerintahan pada masa Orde Lama, Orde Baru, cita-cita daerah itu nampaknya terlupakan. Makanya kemudian ketika gelombang reformasi 1998, maka teriaklah semua daerah. Kami nggak bisa lagi seperti ini. Kami nggak bisa lagi menunggu hasil-hasil pembangunan yang diserahkan oleh pusat dengan konsep pembangunan trickle down efeknya. Kami nggak bisa seperti itu. Kami mau mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kami sendiri. Kira-kira seperti itu. Siapa yang mengaturnya diri? Yang akan mewakili kami. Kamilah yang akan mengatur itu nanti. Kami pula yang akan mengurus. Kami akan memilih kepala-kepala daerah kami secara demokratis di antara kami. Entah nanti dipilih oleh perwakilan kami yang kita sebut DPRD sekarang, atau dipilih melalui pemilu, itu belakangan aja. Tetapi kata daerah mengatakan bahwa kami mau mengurus dan mengatur urusan pemerintahan kami sendiri. Makanya kemudian Undang-Undang Dasar 1945 membukalah bab tentang otonomi daerah yang lebih besar dan lebih baru dari bab tentang otonomi daerah di sebelum pembukaan UUD 45. Kalau sebelum pembukaan UUD 45, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, reformasi, maka kita tidak akan menemukan institusi DPRD dalam Undang-Undang Dasar itu. Kita tidak akan menemukan. Tetapi kalau kita setelah reformasi 1998 kemudian kita melakukan amandemen UUD 45, maka kita akan menemukan institusi negara yang dilahirkan langsung oleh konstitusi yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dulu tidak ada. Lalu apa maknanya ketika kemudian dia ada dalam Undang-Undang Dasar 45? Maknanya bahwa otonomi daerah, daerah berwenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri, itu menjadi paradigma utama pengelolaan negara ini. Kalau negara ini, kalau DPRD itu tidak ada, maka negara itu tidak jalan karena otonomi daerah pasti tidak jalan. Kalau sebuah lembaga negara disebut langsung dalam konstitusi, maka berarti rakyat mengatakan bahwa lembaga negara itu adalah lembaga negara utama yang kalau ditiadakan, fungsi-fungsi negara ini tidak akan bisa jalan sesuai paradigma konstitusi. Dan DPRD itu disebut dalam undang-undang. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 menyebut bahwa pemilu salah satunya adalah untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bukan hanya sampai di situ DPRD disebut. Di bab tentang otonomi daerah juga disebut bahwa daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah. Disitulah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lagi. Apa maknanya yang kemudian ini saya sampaikan? Bahwa otonomi daerah melahirkan berbagai macam lembaga negara, yang kemudian lembaga negara itu adalah lembaga negara inti dan penting dalam sebuah proses bernegara. Kenapa saya maksudkan penting? Ibaratnya seperti ini. Kalau Bapak tanya ke saya, Menteri Koordinator itu disebut tidak dalam konstitusi? Jawabannya tidak ada. Disebut dalam konstitusi itu Menteri Koordinator. Lalu kalau tidak disebut bagaimana? Yang negara ini akan bisa jalan sesuai dengan kehendak Presiden nantinya. Dia mau adakan Menteri Koordinator tidak ada masalah.
fungsi-fungsi negara ini akan jalan. Tetapi kalau DPRD tidak jalan, tidak ada, tiba-tiba undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang MD3 menghilangkan DPRD, maka fungsi-fungsi negara ini tidak akan bisa jalan. Otonomi daerah dalam bab tentang otonomi daerah dalam undang-undang dasar itu tidak akan bisa dijalankan. Banyak menteri-menteri dalam undang-undang dasar, banyak menteri dalam kabinet pemerintahan itu tidak disebut dalam undang-undang dasar. Yang disebut dalam undang-undang dasar hanya menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan. Hanya 3 itu saja yang disebut dalam undang-undang. 3 lembaga ini adalah lembaga yang tidak bisa dihilangkan. Sama pentingnya dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak bisa dihilangkan. Sampai di sini bisa mulai dipahami benang merahnya tentang DPRD kan, Pak? Jadi kalau ditanya, di mana peran DPRD? DPRD ini adalah mesin utama berjalannya otonomi daerah. Kalau otonomi daerah definisikan bahwa daerah berwenang mengatur. Siapa yang mengatur? Adalah rakyat daerah sendiri. Bagaimana cara mengaturnya rakyat daerah tersebut? Apakah melalui demokrasi langsung? Tidak, kata rakyat. Kami akan milih wakil-wakil kami tiap 5 tahun. Dia yang nanti namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada di Kabupaten Lahat, ada di Kabupaten Belitung, ada di Ambon, Maluku, dan seterusnya. Dia yang nanti yang mewakili aspirasi kami. Inilah otonomi daerah. Otonomi daerah yang bagaimana? Kata dialog imajinernya dengan pemerintah pusat ketika itu, otonomi daerah yang akan tunduk pada undang-undang. Sebab undang-undang inilah nanti bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada yang disebut sebagai peraturan daerah. Peraturan daerah ini disebut tegas dalam Undang-Undang Dasar 45. Lalu bagaimana dengan peraturan presiden? Enggak disebut tegas dalam UUD 45. Bagaimana dengan peraturan menteri? Juga tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar 45. Lalu bagaimana eksistensinya? Makanya kemudian Perda itu digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Siapa yang memegang kendali utama membuat Perda ini? Ada pada wakil-wakil rakyat di daerah. Ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemegang kekuasaan legislasi daerah. Disitulah pentingnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagaimana Perda itu? Perda itu hadir untuk melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Bisa seperti itu. Bisa juga dia lahir berdasarkan otonom, selama kemudian tidak bertentangan sama undang-undang di atasnya. Lalu ketika Perda itu kemudian dilaksanakan, siapa yang wajib melaksanakannya? Adalah kepala daerahnya. Wajib melaksanakan Perda itu. Kalau Perda itu tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, diberikanlah otoritas kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan interpelasi. Tanya itu kepala daerah, kenapa tidak melaksanakan? Kalau masih kurang puas menjawabnya, itu lakukan angket. Selidiki kenapa dia. Kalau masih kurang puas lagi, lakukan hak menyatakan pendapat, nanti diuji di Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung menguji memutuskan pendapat itu bahwa ada bersalah, maka kemudian otoritasnya kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Inilah fungsi penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diamanatkan oleh konstitusi. Makanya dulu ketika awal-awal COVID ini, ketika Gubernur DKI suka mengeluarkan Pergub tanpa peraturan daerah, itu saya ngomong di Indonesian Lawyers Club di TV One ketika itu, bahwa itu tidak boleh itu Pergub itu keluar tanpa melalui Perda. Tidak boleh ada Pergub atau peraturan kepala daerah yang membuat aturan, apalagi menghukum masyarakat, itu tanpa melalui persetujuan rakyat. Karena dulu awal-awal COVID, kepala daerah itu langsung beramai-ramai semua membuat aturan. Karena dicontoh di sini, Pergub itu. Betul
dioptimalkan. Bagaimana mengoptimalkan? Bapak-bapak perlu menyadari, perlu percaya diri bahwa anggota DPRD itu begini. Ternyata kami bukan DPRD itu Dinas Perwakilan Rakyat Daerah. Kan begitu perasaan Bapak yang saya tangkap dari tadi ini. Bukan Dewan Perwakilan, jadi seperti Dinas Perwakilan Rakyat Daerah kan, seperti itu. Nah itu